Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Johan Ananta Kristianto dengan NIM saya yaitu 2305520009. Saya berkuliah di perguruan tinggi Unisbank Semarang atau Universitas Tikubang Semarang. Saya mengambil prodi S1 akuntansi. Kesan-kesan saya berkuliah di Unisbank itu lebih cenderung kuat ke entrepreneur atau wirausaha. Nah, sedangkan saya juga menekuni hal itu juga. Setelah itu juga dosen-dosennya sangat berkompeten dalam masing-masing bidang. Fasilitas di Unisbank juga cukup baik menurut saya dalam proses belajar mengajar, jadi lebih nyaman. Dan untuk teman-temannya juga itu sangat fun dan sangat bervariatif orang-orangnya, dan orang-orang mahasiswa di Unisbank juga menambah relasi saya karena banyak dari luar kota juga, bahkan ada juga yang di luar pulau juga. Sekian perkenalan dari saya. Saya akan melanjutkan. Nah, pada hari ini saya akan membedah suatu regulasi yang sangat krusial yang menjadi benteng pertahanan bagi stabilitas industri perbankan mikro di Indonesia, yaitu POJK nomor 28 tahun 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Yang pertama ada latar belakang. Di sini mengapa sih nama pengkreditan diubah menjadi perekonomian? Jadi itu sebelum masuk ke teknis aturan pengawasan, kita harus tahu milestone penting ini. Sejak berlakunya UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK, kepanjangan BPR resmi diubah dari Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Kenapa sih kok bisa diubah? Jadi itu pemerintah dan regulator ingin peran BPR tidak sekedar menyalurkan kredit saja, tetapi menjadi motor penggerak perekonomian rakyat bawah secara lebih luas, kompleks, dan beragam. Nah, karena resikonya itu tinggi, OJK mengeluarkan POJK nomor 28 tahun 2023
ini sebagai instrumen radar dan tindakan penyelamatan dini. Gitu. Selanjutnya, di sini ada landasan filosofis penguatan BPR. Itu ada kompleksitas jasa keuangan, yaitu industri BPR dan BPRS terus berkembang dengan model bisnis yang makin variatif dan resiko operasional yang makin kompleks. Menurut sistem mitigasi yang lebih lincah dan proaktif. Selanjutnya ada harmonisasi sektor keuangan. Penyelarasan ketentuan dengan amanat undang-undang, pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK demi menjamin kepastian tata kelola perbankan daerah. Dan selanjutnya di sini ada landasan hukum utama pengawasan, yaitu ada 4. UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 4 tahun 2023 atau UU P2SK mengenai arah perlindungan nasabah kecil. Yang selanjutnya itu ada UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu diubah dengan UU P2SK guna menjamin ekosistem keuangan syariah yang adil dan transparan. Yang selanjutnya itu ada UU nomor 9 tahun 2016 tentang PPKSK, yaitu dasar penanganan krisis sistematik keuangan guna mencegah dampak domino pada bank regional. Yang terakhir ada UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu memberikan mandat penuh bagi OJK sebagai pengawas tunggal lembaga jasa keuangan Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada transformasi nomenklatur BPR dan BPRS. Ini ada definisi BPR baru, yaitu mengubah sebutan bank pengkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat, memperluas peran dalam ketahanan ekonomi daerah. Yang kedua, prinsip syariah BPRS. Penegasan bank perekonomian rakyat syariah memperjelas kepatuhan syariah atau syariah compliance pada lini operasional akar rumput. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan, yaitu optimasi peran LPS dalam penanganan resolusi bank tanpa menimbulkan kepanikan sistematik bagi penyimpan dana. Setelah itu ada istilah dan definisi kunci. Istilah direksi itu memiliki definisi yuridis. Menurut regulasi itu direksi itu biasanya itu berada di PT, Perunda, dan perseroan. Sedangkan pengurus itu bagi BPRS itu berbentuk sebagai koperasi. Yang kedua ada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau pengawas sesuai bentuk badan hukum yang sah. Yang ketiga ada KPMM,
yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, rasio kecukupan modal tahap ATMR. Yang keempat ada cash ratio atau CR, perbandingan antara aset liquid terhadap kewajiban lancar yang jatuh tempo segera. Yang terakhir ada TKS, tingkat kesehatan BPR atau BPRS berdasarkan analisis profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan modal. Yang selanjutnya ada parameter finansial, yaitu ada dua, KPMM dan CR atau cash ratio. Sini formula KPMM, metrik utama kekuatan permodalan bank terhadap resiko atau resiko aset produktif. Di sini bisa kita lihat untuk rumusnya. Rumus KPMM itu modal utama ditambah tambahan dibagi aset tertimbang menurut resiko atau ATMR dikali 100%. Selanjutnya ada formula cash ratio atau CR, itu alat ukur kesehatan likuiditas instan untuk membayar kewajiban segera. Di sini ada rumusnya juga untuk CR atau cash ratio, yaitu aset liquid dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang selanjutnya ada kesehatan dan peringkat komposit. Ini peringkat komposit 5 atau PK5 menandakan kegagalan struktural kepada kesehatan keuangan BPR atau BPRS. Likuiditas atau permodalan telah menyusut ekstrim dan membutuhkan intervensi mendadak sebelum terjadinya kebangkrutan operasional. Penilaian PK dihitung secara berkala dengan memadukan 4 faktor utama, yaitu ada profil resiko, tata kelola atau GCG, rentabilitas atau earning, dan permodalan. Di sini tuh PK5 itu sudah disebut sangat buruk. Selanjutnya, di sini ada 3 status pengawasan. Yang pertama itu ada pengawasan normal. Di sini kondisi keuangan sehat dan stabil, fokus pada kepatuhan rutin atau compliance dan pengelolaan mitigasi resiko sesuai standar industri. Dan yang kedua itu dalam penyehatan, itu mengalami tekanan likuiditas atau modal yang signifikan. OJK menetapkan instruksi pemulihan wajib dalam batas waktu ketat. Yang terakhir ada dalam resolusi. Kondisi ini tidak lagi tertolong. Penanganan dialihkan sepenuhnya ke LPS untuk diselamatkan atau likuidasi total. Yang selanjutnya, pengawasan normal atau deteksi dini. Ini intervensi sejak awal, meskipun berada dalam status pengawasan normal, jika OJK mendeteksi adanya kesulitan yang dinilai membahayakan keuangan usaha bank, OJK berhak meminta rencana tindak atau action plan secara dini. Pendekatan preventif ini mencegah penurunan kualitas aset yang lebih parah tanpa harus menunggu bank jatuh ke status penyehatan.
Dan di sini ada rencana tindakan status normal, tindak status normal. Itu ada langkah-langkahnya, ada 4 langkah. Yaitu langkah pertama itu deteksi permasalahan. Yaitu OJK menemukan indikasi pemburukan likuiditas atau solvabilitas. Langkah yang kedua itu perintah penyampaian, yaitu OJK mengeluarkan surat perintah penyusunan rencana tindak tertulis. Terus yang ketiga itu ada batas waktu 14 hari, yaitu BPR atau BPRS wajib menyerahkan dokumen rencana tindak formal. Langkah yang keempat, revisi dan persetujuan. OJK menguji kelayakan dokumen dan meminta perbaikan jika diperlukan. Yang selanjutnya itu ada laporan realisasi rencana tindak. Itu batas waktu pelaporan. Penyampaian laporan realisasi dilakukan paling lambat 10 hari kerja setelah rencana dilaksanakan. Yang kedua itu ada detail dokumen, menyertakan bukti objektif, dokumen akuntansi pendukung, dan deviasi kendala di lapangan jika realisasi tidak sesuai target. Yang ketiga itu ada kewenangan khusus OJK. OJK berhak menetapkan jangka waktu pelaporan yang berbeda dalam situasi tertentu yang dinilai darurat. Yang terakhir itu konsekuensi non kepatuhan, yaitu keterlambatan atau kegagalan pelaporan akan memicu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang. Selanjutnya, di sini ada BPR dan BPRS dalam status penyehatan. Itu kriteria penetapan penyehatan itu ada 3, yaitu dengan rasio KPMM di batas sehat itu berada di lebih dari atau sama dengan 12%. Yang kedua ada cash ratio, batas sehatnya itu di lebih dari atau sama dengan 5%. Yang terakhir, peringkat komposit kesehatan atau bisa disebut PK5, yaitu sangat buruk -2 periode berturut-turut. Nah, jika bank memenuhi salah satu atau lebih dari kondisi kritis tersebut atau di atas, nah OJK secara mutlak akan menetapkan status pengawasan bank ke dalam status penyehatan. Yang selanjutnya ini ada jangka waktu status penyehatan. Masa berlaku status penyehatan, OJK menetapkan status BPR atau BPRS dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak saat surat pemberitahuan. Pengecualian durasi, ini jika bank menerima penetapan dana likuiditas darurat dari LPS, masa penyehatan disesuaikan dengan berakhir sejalan dengan jadwal penempatan dana LPS tersebut. Yang selanjutnya di sini ada pengecualian status penyehatan. Itu ada 2, proses aksi korporasi, yaitu bank tidak serta-merta dikategorikan dalam penyehatan jika sedang menjalankan proses penggabungan atau merger, peleburan atau konsolidasi, atau akuisisi yang dokumen persiapannya telah disetujui OJK. Yang kedua ada komitmen pemodalan nyata.
terdapat setoran modal real yang ditempatkan oleh pemegang saham pengendali di rekening penampung atau escrow account pada bank umum mitra pengelola pemodalan. Yang selanjutnya di sini ada kewajiban bank selama penyihatan. Itu ada 4. Penyampaian rencana tindak. Itu wajib menyampaikan rencana tindak di perbankan maksimal 10 hari kerja sejak status penyihatan ditetapkan. Yang kedua itu laporan realisasi bulanan. Menyerahkan laporan kemajuan posisi akhir bulan paling lambat pada hari kerja ke-10 bulan berikutnya. Yang ketiga, konservasi aset, yaitu menjaga kondisi keuangan secara ketat agar tidak terjadi kebocoran aset material atau peningkatan liabilitas fiktif. Yang terakhir ini dukungan terhadap tindak LPS, yaitu wajib memfasilitasi pelaksanaan uji tuntas atau due diligence dan penanjakan investor baru oleh LPS. Yang selanjutnya ada peran serta LPS dan penyihatan. Dalam penyihatan itu mitigasi resiko kebangkrutan. Selama masa penyihatan, LPS berwenang melakukan uji tuntas internal secara menyeluruh guna memetakan tingkat kesehatan real dari aset dan kewajiban bank. LPS juga melakukan penanjakan atau market sounding kepada bank umum atau investor strategis yang berminat menampung pengalihan portofolio aset atau melakukan akuisisi kepemilikan. Yang selanjutnya ini ada kriteria keluar status penyihatan. Untuk dapat dideklarasikan kembali ke status pengawasan normal, BPR dan BPRS harus secara konsisten membuktikan pemulihan indikator keuangan berikut, yaitu dengan tingkat kesehatan atau TKS minimal peringkat komposit 4 atau PK4, yaitu biasanya menunjukkan pembaikan tata kelola dan manajemen resiko. Yang kedua ada cash ratio, yaitu cash rasionya itu rata-rata 3 bulan terakhir minimal 5%, yaitu menjamin likuiditas harian bank dan dalam keadaan aman. Yang terakhir ada pemodalan atau KPMM, itu paling sedikit mencapai 12%. Biasanya kekuatan modal untuk menyerap resiko kerugian masa depan. Yang selanjutnya di sini ada BPR atau BPRFS dalam status resolusi. Sini kriteria penetapan status resolusi itu ada 2, pemburukan ekstrim, yaitu sebelum masa penyihatan berakhir, modal dan likuiditas ambruk secara drastis hingga KPMM kurang dari atau sama dengan 2%, dan atau CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang atau sama dengan 1%, OJK menilai secara objektif bahwa pengurus tidak lagi mampu memulihkan rasio modal ke angka minimal 12% dan likuiditas minimal 5%. Yang kedua ini ada kadaluarsa penyihatan. Hingga batas waktu 1 tahun masa penyihatan habis, bank tetap gagal menyetor tambahan modal atau memperbaiki tata kelola resiko atau gagal mengembalikan dana darurat milik LPS. Yang selanjutnya di sini ada peran LPS dalam resolusi bank, yaitu ada 4 di sini, yaitu fit and proper test khusus,
yaitu OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan yang dikecualikan atau khusus bagi personil utusan LPS. Yang kedua, keputusan penyelamatan. Nah, keputusan penyelamatan ini LPS berhak mengambil keputusan final untuk melakukan penyelamatan atau penyerahan bank untuk likuidasi. Yang ketiga, status selama penyelamatan, yaitu bank tetap berada dalam status resolusi sampai dengan seluruh proses injeksi modal atau reorganisasi LPS selesai sepenuhnya. Yang terakhir ada mekanisme keluar. OJK baru akan mengeluarkan keputusan atau keluar dari status resolusi setelah LPS memberikan konfirmasi formal penyelesaian. Yang selanjutnya di sini dampak resolusi pencabutan izin itu ultimatum remedium apabila LPS secara tertulis memutuskan tidak melakukan tindakan penyelamatan kepada BPR atau BPRS dalam status resolusi, OJK wajib melakukan pencabutan izin usaha bank tersebut. Selanjutnya, LPS mengalihkan fokus untuk mengabaikan simpanan nasabah yang dijamin secara hukum dan memimpin proses likuidasi aset. Yang selanjutnya di sini ada tindak pengawasan OJK RUPS. Ada 3, yaitu membatasi kewenangan, yaitu membatasi hak-hak RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham dalam transaksi keuangan strategis atau pembagian dividen. Yang kedua di sini perintah setor modal, yaitu meminta dan memerintahkan pemegang saham pengendali secara tertulis untuk menambah modal di store guna menutupi defisit. Yang terakhir ada pemberhentian pengurus. Memerintahkan pemegang saham untuk segera mengganti anggota direksi atau dewan komisaris yang tidak cakap atau melakukan fraud atau melakukan penyimpangan. Dan selanjutnya di sini ada tindakan pengawasan OJK atau restruktur. Di sini ada 4, yaitu salah satunya adalah hapus buku kredit macet, yaitu meminta pengurus menghapuskan kredit atau pembiayaan yang macet serta memperhitungkan langsung kerugian dengan modal tersisa. Yang kedua ada konsolidasi paksa atau merger, yaitu memerintahkan penggabungan atau peleburan usaha dengan BPR atau BPRS lain yang sehat secara korporasi. Yang ketiga ada pengalihan pengelolaan, yaitu menunjuk pengelola statuter independen dan mewajibkan bank mendukung seluruh keputusan manajemen baru bentukan OJK. Dan yang terakhir, langkah lain yaitu mengambil keputusan mitigasi darurat lainnya untuk memutus mata rantai pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sini ada sanksi administratif pelanggaran. Itu pelanggaran terhadap perintah rencana tindak, pelaporan, atau tindakan pengawasan OJK akan dikenai sanksi berjenjang. Di sini ada tingkat sanksinya, itu sanksi pertama, sanksi kedua, dan sanksi ketiga.
Sanksi pertama itu bentuk sanksi yuridisnya itu teguran tertulis. Implikasi terhadap bank itu peringatan formal untuk melakukan koreksi segera. Sanksi yang kedua, bentuk sanksinya itu penghentian sementara kegiatan usaha. Implikasi terhadap banknya pembatasan transaksi produk tertentu, misalnya penyaluran kredit baru. Yang terakhir, sanksi ketiga, bentuk sanksinya itu larangan sebagai pihak utama. Implikasi terhadap banknya itu blacklist pengurus atau pemegang saham dari industri jasa keuangan nasional. Nah, di sini itu ada pemberitahuan dan transparansi. Itu ada 4 langkah ya. Yaitu langkah pertama itu pemberitahuan tertulis. OJK menyampaikan status penyihatan atau resolusi lewat pertemuan langsung dengan direksi. Langkah yang kedua itu tembusan lembaga. OJK mengirim surat resmi ke LPS dan Bank Indonesia mengenai kondisi mutakhir bank. Selanjutnya langkah ketiga, permintaan resolusi. Surat ke LPS disertai permintaan keputusan resmi, selamatkan atau biar likuidasi. Yang terakhir langkah keempat yaitu keputusan final. Jika tidak diselamatkan, OJK mencabut izin usaha atas dasar rekomendasi LPS. Yang selanjutnya di sini ada larangan penghimpunan dana. Pembatasan usaha ekstrim dalam kondisi darurat permodalan, OJK berwenang menjatuhkan perintah larangan penghimpunan dana atau freeze deposits dan larangan penyaluran dana atau freeze credit. Bank wajib mengumumkan larangan tersebut kepada masyarakat umum paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkannya surat perintah OJK. Selanjutnya pengumuman larangan kepada publik. Ada 4 di sini. Itu yang pertama, papan pengumuman fisik wajib dipajang di area publik seluruh kantor kas, kantor cabang, serta kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Yang kedua, publikasi digital. Pengumuman dilarang dihapus dari situs web resmi atau website korporasi, BPR atau BPRS selama masa larangan aktif. Yang ketiga di sini media massa lokal, yaitu dipublikasikan melalui media cetak daerah atau media elektronik lokal untuk menjangkau nasabah pedesaan. Sini yang terakhir, bukti pengiriman ke OJK. Pengurus wajib mengirimkan bukti fisik atau arsip menggunakan pengumuman tersebut ke OJK paling lama 5 hari kerja sejak ditayangkan. Selanjutnya, penetapan dana likuiditas LPS. Itu ada 2 di sini, syarat likuiditas darurat dan hanya masalah likuiditas. Yang syarat likuiditas darurat itu bank dalam status penyihatan yang mengalami mismatch arus kas harian dan tidak memenuhi kriteria pinjaman likuiditas jangka pendek Bank Indonesia dapat mengajukan penempatan dana darurat LPS ke OJK. Yang kedua itu tadi ada hanya masalah likuiditas, yaitu dukungan penempatan dana LPS ini secara yuridis tidak diperuntukkan
bagi bank yang mengalami masalah solvabilitas atau bisa disebut dengan kerugian modal struktural akibat fraud atau kredit macet masif. Sini ada pengecualian aturan emiten BPR. Bagi BPR dan BPRS yang berstatus emiten atau perusahaan publik, jika diperintahkan menambah modal di store dalam rangka penyihatan atau resolusi, maka dibebaskan dari kewajiban hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau rights issue sesuai regulasi pasar modal umum. Yang kedua, ketentuan transaksi material yang membutuhkan waktu persetujuan RUPS independen yang berlarut-larut. Yang ketiga, pembatasan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau conflict of interest. Yang selanjutnya di sini ada kewenangan pengawasan OJK, yaitu ada 3: penyitaan dokumen, pemeriksaan pihak terkait, dan pengawasan hibrida. Yang pertama itu ada penyitaan dokumen, yaitu meminta dan mengambil dokumen fisik maupun digital dari tempat operasional atau lokasi lain yang terafiliasi bank. Yang kedua itu tadi pemeriksaan pihak terkait, yaitu meminta keterangan tertulis dari pihak ketiga yang dinilai memiliki pengaruh material terhadap keputusan manajemen. Yang terakhir, ada pengawasan hibrida, yaitu melakukan audit langsung atau on-site maupun evaluasi berkala secara tidak langsung atau off-site berdasarkan data pelaporan. Yang selanjutnya ada perintah pemblokiran rekening, itu ada 2, yaitu indikasi pelanggaran sektor jasa keuangan dan pengecualian izin tersangka. Yang pertama itu indikasi pelanggaran sektor jasa keuangan itu OJK berwenang memerintahkan BPR atau BPRS secara tertulis untuk memblokir rekening tertentu yang dicurigai menampung hasil kejahatan perbankan atau investasi bodong. Nah, yang kedua ini pengecualian izin tersangka, yaitu pemblokiran terhadap rekening nasabah yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh kepolisian, kejaksaan, atau hakim yang dapat dilakukan langsung oleh penyidik tanpa memerlukan izin tertulis dari OJK. Sini ada ketentuan peralihan dan penutup, yaitu ada 4. Tanggal 29 Desember 2023 pada tangan regulasi POJK nomor 28 tahun 2023 ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner Miza Adidyaswara. Yang selanjutnya 31 Desember 2023 mulai berlaku efektif. Regulasi resmi berlaku penuh dan meningkat seluruh industri BPR atau BPRS tanah air di seluruh tanah air Indonesia. Yang selanjutnya itu ada pasca berlaku, yaitu pencabutan aturan lama. Aturan lama itu tadi POJK nomor 19 tahun 2017 dan POJK nomor 32 tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi di Indonesia. Yang terakhir ada implementasi hari ini, yaitu kepatuhan penuh.
Jadi seluruh status pengawasan bank wajib bertumpu pada ketentuan POJK nomor 28 tahun 2023 atau aturan OJK yang sekarang ini. Baik, jadi di sini kita akan membedah sebuah studi kasus simulasi mendalami peran pengelola statuter dan melihat bagaimana LPS mengeksekusi keputusannya. Di sini ada studi kasus simulasi PT BPR Arta Rakyat. Jadi itu kronologinya itu pada Januari 2026 setelah pemeriksaan OJK menunjukkan peringkat komposit atau PK tingkatan kesehatan atau TKS BPR ini berada di PK 4 atau bisa disebut kondisi yang kurang sehat. Rasio KPMM-nya itu masih 13%, di atas batas minimal 12%. Namun cash rasionya itu atau CR-nya itu rata-rata mulai turun ke 4,5% akibat tingginya penarikan dana oleh nasabah besar. Dan selanjutnya pada saat Maret 2026 kondisi likuiditas memburuk, CR anjlok ke 3%, KPMM turun menjadi 10%, karena bank harus melakukan pencadangan besar untuk kredit macet. Nah, itu jadi pertanyaannya itu apakah BPR Arta Rakyat itu sudah bisa ditetapkan masuk dalam status penyehatan oleh OJK. Nah, di sini kita bedah. Ya memang betul sekali berdasarkan PJOK 5 berdasarkan pasal 5 POJK nomor 28 tahun 2023 suatu BPR ditetapkan dalam penyehatan jika memenuhi salah satu saja dari kriteria yang tadi, seperti yang ada di PPT ini tadi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengelola statuter. Nah, kita sudah ketahui dalam slide tindakan pengawasan yang ada di slide 30 itu disebutkan bahwa OJK dapat menunjuk pengelola statuter. Ini adalah istilah hukum yang sangat penting. Nah, siapa pengelola statuter itu? Jadi pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh OJK untuk mengambil alih sebagian atau seluruh fungsi kepengurusan, yaitu direksi dan dewan komisaris pada bank yang sedang bermasalah. Jadi itu untuk penjelasan dari pengelola statuter. Dan selanjutnya di sini instrumen khusus pemblokiran rekening oleh OJK. Jadi salah satu wewenang kuat yang diberikan kepada OJK dalam pasal 26 huruf C adalah perintah untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Jadi mari kita bedah ketentuannya agar kita bisa tahu dan paham. Di sini untuk tujuan pemblokirannya itu tindakan ini dilakukan terhadap rekening yang diduga kuat digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil perbuatan yang diindikasikan sebagai pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan. Begitu. Nah, terus di sini ada dasar
perintahnya. Jadi pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan kewenangan pengawasan OJK sendiri atau temuan internal OJK. Atas dasar permintaan dari pihak lain seperti kementerian, instalasi, dan lembaga berwenang sesuai undang-undang. Untuk batas waktunya itu, batas waktu pemblokiran rekening oleh OJK itu, pemblokiran ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau sampai adanya perintah tertulis resmi dari OJK untuk membuka kembali pemblokiran tersebut. Di sini pengecualian tanpa izin OJK itu berdasarkan pasal 29, jika rekening tersebut atas nama seseorang yang telah resmi dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh penegak hukum, pemblokiran dapat dilakukan langsung sesuai peraturan. Gitu. Dan di sini ada tata cara pengumuman larangan kegiatan usaha. Nah, jadi itu ketika sebuah BPR atau BPRS dalam status penyihatan mengalami pemburukan yang ekstrim, OJK dapat menjatuhkan sanksi pembatasan usaha berupa larangan penghimpunan dana atau funding dan atau penyaluran dana atau lending. Perintah ini tidak boleh disembunyikan oleh pihak bank. Regulasi mengatur transparansi informasi kepada publik dengan alur seperti ini. Surat keputusan OJK berlaku ketika sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Setelah itu turun ke wajib diumumkan bank, yaitu paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal penetapan OJK. Setelah itu penyerahan bukti. Bank wajib store bukti pengumuman ke OJK maksimal 5 hari kerja. Gitu. Di mana sih bank wajib mengumumkan larangan tersebut? Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 4, transparansi pengumuman ini harus dilakukan di tempat-tempat strategis agar masyarakat dan nasabah mengetahuinya, yaitu ada di kantor BPR atau BPRS yang bersangkutan. Yang kedua ada di kantor kelurahan atau kecamatan yang di tempat kedudukan bank tersebut. Yang ketiga ada di situs web atau website resmi BPR atau BPRS yang bersangkutan. Yang terakhir media massa setempat, baik berupa media cetak maupun media elektronik. Setelah itu berikutnya di sini yang terakhir itu ada kesimpulan. PJOK nomor 28 tahun 2023 merupakan lompatan regulasi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan BPRS atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Nah, terus di sini ada 4 poin kunci dari yang saya presentasikan tadi. Yang pertama, pergeseran paradigma dari reaktif ke preventif. Yaitu satu, regulasi ini tidak lagi menunggu sebuah bank benar-benar bangkrut untuk ditandatangani. Yang kedua, melalui instrumen rencana tindak atau action plan, bahkan saat bank masih berstatus normal, OJK sudah tidak bisa melakukan intervensi dini jika mendeteksi adanya potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Yang kedua, itu parameter keuangan yang presisi dan kaku. Satu, ada status pengawasan dibagi menjadi 3 tingkatan yang sangat jelas.
yaitu pengawasan normal, dalam penyihatan, dan dalam resolusi. Yang kedua, pintu masuk status penyihatan dikunci oleh 3 indikator utama, yaitu peringkat komposit atau PK, TKS berada di PK 5, cash ratio rata-rata 3 bulan kurang dari 5%, dan atau rasio modal atau KPMM kurang dari 12%. Yang ketiga, di sini pintu masuk status resolusi atau penyerahan ke LPS dipicu jika kondisi keuangan memburuk secara ekstrim sebelum atau setelah masa penyihatan berakhir dengan parameter modal atau KPMM kurang atau sama dengan 2%, dan atau CR atau cash ratio harian atau bulanan kurang atau sama dengan 1%. Yang ketiga, sini kekuasaan penuh OJK dalam tindakan korektif atau enforcement. Yang pertama, OJK dibekali otoritas penuh untuk melaksanakan pemilik melakukan penambahan modal, mengganti pengurus, menunjuk pengelola statuter, hingga menghentikan kegiatan operasional tertentu seperti larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua, pelanggaran terhadap perintah ini berimplikasi pada sanksi administratif berat, yaitu sanksinya itu administrasi berat, blacklist bagi pihak utama, dan hingga ancaman sanksi pidana. Sini yang terakhir itu sinergi kuat antara OJK dan LPS. Jadi regulasi ini mempertegas batas wilayah kerja dan sinergi antar OJK selaku pengawas atau supervisor dan LPS selaku penjamin dan pelaksanaan resolusi atau resolutor. Yang kedua, LPS memegang hak eksekutif untuk memutuskan apakah bank dalam status resolusi akan diselamatkan atau restrukturisasi atau langsung dimatikan melalui pencabutan izin usaha oleh OJK untuk kemudian dilikuidasi. Jadi industri perbankan berdiri di atas satu fondasi utama, yaitu kepercayaan atau trust. POJK nomor 28 tahun 2023 adalah instrumen hukum yang memastikan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS tetap menjaga dengan cara menyingkirkan bank-bank yang tidak sehat secara cepat, transparan, dan akuntabel. Status kesehatan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan emas untuk mengevaluasi diri, memperbaiki strategi, dan bangkit kembali dengan sistem yang jauh lebih tangguh dan sehat. Jadi, menjadi lebih baik bukan berarti kamu harus sempurna hari ini, tetapi tentang menjadi sedikit lebih maju dibandingkan dirimu yang kemarin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.